Hai semua, perkenalkan, nama saya Ma'rif Nur Rahman, mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, jurusan Agroteknologi. Di sini, saya merupakan anggota dari tim 7 dalam penugasan pembuatan video mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang diampu oleh Pak Suprayogi. Nah, dalam video ini, kami, tim 7, akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan pertanian di daerah-daerah kami. Yang pertama, di daerah saya sendiri, di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke videonya. Pertanian di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas bisa dibilang maju. Tanaman yang ditanam oleh para petani tidak hanya berasal dari satu jenis tanaman. Bahkan beberapa petani menerapkan sistem tumpang sari, di mana terdapat 2 tanaman dalam satu lahan pertanian, seperti contoh tanaman kacang dan ubi. Banyak jenis tanaman yang ditanam oleh para petani, dari jenis kacang-kacangan, umbi-umbian seperti ketela pohon, dan makanan yang berkarbohidrat seperti jagung dan padi. Selain tanaman-tanaman tadi, ada juga petani yang memanfaatkan lahannya untuk menanam tanaman jambu kristal. Teman semuanya, saya Anggesya Fitri dengan nomor NIM A1F0210018 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya sudah berada di perkebunan kurma Maisaroh yang bertepatan di Kampung Gebang, Tambun Utara, Bekasi. Berikut ialah informasi mengenai perkebunan kurma tersebut. Check it out. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi informasi mengenai kebun milik Pak Gun Istiaris, yaitu kebun kurma Maisarah. Di sini terdapat berbagai jenis kurma, yaitu Ajwa, Tunisia, Sukari, Mesir, dan juga Kholas. Teknik penanaman tanaman kurma ini seperti halnya tanaman berbiji lainnya, yaitu dengan menggunakan media tanam langsung. Tanaman kurma ini sangat membutuhkan air yang banyak, maka dari itu harus disiram dengan kapasitas air yang cukup banyak. Biasanya pada pohon dewasa disiram 3 hari sekali, tanaman kecil biasanya disiram setiap hari. Keduanya disiram pada pagi dan sore hari. Tanaman kurma ini tidak boleh ditanam berdampingan dengan jenis tanaman besar lainnya, seperti contohnya pohon mangga. Kenapa tidak boleh? Karena pohon mangga akan mengambil seluruh nutrisi dari pohon kurma jika ditanam berdampingan. Tanaman kurma ini akan dipanen setiap 1 tahun sekali. Untuk selanjutnya, teman saya akan mengajak kalian semua ke Brebes. Untuk saudara Evi, dipersilahkan. Hai semuanya, saya Evi Muidatul Akikoh, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM A1D021009. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian nih mengenal komoditas di sini, tepatnya di daerah Brebes. Brebes banyak sekali lahan sawah untuk menanam dan menjadi penghasilan petani. Di daerah Brebes, berbagai macam komoditas, mulai dari bawang merah, padi, jagung, dan salah satunya adalah cabai.
Banyak jenis cabai yang ditanam di sini, mulai dari cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, dan lain-lain. Penanaman cabai dimulai dari bibit cabai yang berkualitas ditanam di media tanah atau lainnya. Dan perawatannya juga meliputi penyiraman, pemupukan, serta pembasmian hama atau tanaman liar. Dan akhirnya hasil cabai dipanen. Tanaman cabai bisa dipanen dalam waktu 3-4 bulan setelah ditanam. Penanaman cabai harus diberi jarak antara cabai satu dengan yang lain, karena jarak tanam bisa mempengaruhi pertumbuhan dan penghasilan cabai. Nah, setelah kalian mengenal komoditas di Brebes, selanjutnya kalian akan diajak lagi nih mengenal komoditas di daerah Purwokerto. Perkebunan tanaman hortikultura yang terletak di Kecamatan Rempoah Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Kinti Pertiwi Yutami, NIM saya A1D021065. Yuk ikutin aku jalan-jalan di Purwokerto. Perkebunan ini menyediakan tanaman hias, tanaman buah, tanaman rumput, tanaman obat, dan masih banyak lagi. Tempatnya sejuk dan asri untuk kita kunjungi loh. Hortikultura adalah budidaya tanaman kebun seperti tanaman hias, tanaman buah, tanaman rumput, dan tanaman lainnya. Jenis tanaman yang paling diminati adalah tanaman hias dan tanaman sayur. Contohnya tanaman cabai, tomat, dan lain-lain. Ini adalah proses penanaman yang dilakukan oleh Bapak Rasmat selaku pemilik kebun. Setiap hari, beliau bisa menjual 1-4 box yang dihargai 50.000 sampai dengan 1 juta rupiah untuk satu polybag. Wow, fantastis banget kan teman-teman? Teknik yang digunakan untuk menanam tanaman hortikultura adalah pembenihan biji, pembibitan, kultur jaringan tanaman, kemudian dilanjutkan dengan produksi tanaman hortikultura. Untuk mencapai masa panen, dibutuhkan waktu 4 hingga 6 minggu. Sistem irigasi menggunakan irigasi perpipaan yang menggunakan pipa atau selang untuk menyiram tanaman. Kalau berkunjung, jangan lupa ya untuk membeli tanaman yang ada di sana, karena harganya sangat terjangkau. Seru kan jalan-jalan di Purwokerto? Selanjutnya kita akan ke Tangerang. Yuk! Hai semuanya, setelah kita dari kota Purwokerto, sekarang kita ke kota Tangerang, lebih tepatnya di daerah Sawadalam, Kecamatan Cipondo, kota Tangerang. Sebelumnya, kenalkan nama saya Intan Anandita. Sekarang saya sedang mengunjungi lahan pertanian yang berkomoditi kailan. Sebelumnya, kailan itu apa sih? Kailan adalah tanaman sayuran yang sangat populer di negara Cina. Mereka juga sering disebut dengan brokoli Cina. Tanaman kailan ini memiliki lama waktu panen pada panen pertama 35 hari dan jangka panen pada panen pertama ke panen kedua yaitu 10 hari. Sistem pengairan yang digunakannya pun masih menggunakan sistem seret, yaitu sistem siram langsung. Sedangkan teknik pertanian yang digunakan masih menggunakan teknik tradisional. Selain itu, cara perawatan dari tanaman kailan ini diberikan insektisida jika terdapat hama dan diberikan pupuk dalam jangka waktu sekali panen. Tanaman kailan ini juga dijual dengan harga 50.000 per 5 kilo. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.